Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Belajar kembali bersama Bu Nita. Kali ini materi kita tentang struktur lapisan bumi kita. Setelah kalian menyimak materi yang Bu Nita berikan, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur lapisan bumi. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari berbagai struktur lapisan bumi. Dan kalian bisa menjelaskan bagaimana lempeng bumi dapat bergerak. Kalian tahu nggak sih, pada awalnya kawasan sekitar lereng Gunung Merapi merupakan hutan. Namun, setelah letusan Gunung Merapi pada tahun 1930, sebagian besar pohon di sekitar lereng tersebut musnah. Saat ini, area itu telah berubah menjadi lahan persawahan. Apakah kalian pernah mendengar tentang bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi? Bencana-bencana ini terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Selain menyebabkan bencana alam, pergerakan lempeng bumi juga mengubah permukaan bumi. Apa saja struktur lapisan bumi dan bagaimana ciri-cirinya? Apa itu lempeng bumi dan bagaimana lempeng bumi dapat bergerak? Yuk kita cari tahu bersama. Permukaan bumi dapat berubah karena bencana alam yang sifatnya semi permanen. Contohnya Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815 sehingga mengurangi ketinggiannya. Nah, sebelum meletus kita lihat Gunung Tambora memiliki puncak yang berbentuk kerucut. Namun setelah meletus terbentuk kaldera yang berdiameter sekitar 8 km. Kaldera adalah cekungan besar yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Nah, kalau lapisan bumi kita itu seperti apa ya? Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama, di lapisan paling dalam bumi kita ada yang namanya inti dalam. Ini adalah bagian terdalam dan terpanas di bumi. Memiliki suhu hampir 5.400 derajat Celcius. Dan itu 54 kali lebih panas dari air mendidih. Dan berbentuk bola padat. Kemudian, bagian yang kedua yaitu inti luar, di mana ia adalah bagian dalam bumi yang sangat panas dan berbentuk cair. Yang ketiga ada mantel bumi. Lapis yang merupakan lapisan bumi terbesar mencakup sekitar 84% dari volume bumi dan berbentuk padat. Dan yang paling luar adalah lapisan bumi yang berbentuk padat dan keras. Nah, ini adalah lapisan tempat kita tinggal. Kalau tadi kita bahas lempeng bumi, sebetulnya apa sih lempeng bumi itu? Lempeng bumi adalah bagian dari kerak bumi yang berbentuk lempengan-lempengan besar dan padat yang terus bergerak, saling bertemu atau menjauh satu sama lain. Bagaimana lempeng bumi bisa bergerak? Lempeng bumi dapat bergerak karena adanya arus konveksi, yaitu perpindahan panas dalam cairan dari air dengan suhu tinggi ke air dengan suhu yang lebih rendah. Arus konveksi menyebabkan cairan panas di inti bumi terus bergerak, sehingga lapisan di atasnya, yaitu mantel bumi dan kerak bumi, juga ikut bergerak dan menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng bumi. Kesimpulannya, setelah mempelajari tentang struktur lapisan bumi, kalian jadi mengerti kan mengapa permukaan bumi kita terus berubah dari waktu ke waktu. Jawabannya adalah karena lempeng bumi yang terus bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi di lapisan struktur bumi. Kita juga bisa merangkum materi tadi menjadi 5 poin penting nih teman-teman. Yang pertama, struktur bumi memiliki berbagai lapisan. Ada inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Kemudian yang kedua, lempeng bumi adalah bagian dari kerak bumi yang berbentuk lempengan-lempengan besar dan padat yang terus bergerak. Yang ketiga, bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng bumi.
Kemudian yang keempat, pergerakan lempeng bumi juga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Contohnya adalah dengan terbentuknya kaldera dan gunung. Dan yang terakhir, lempeng bumi dapat bergerak akibat arus konveksi, yaitu perpindahan panas pada cairan di inti bumi. Terima kasih ya teman-teman sudah belajar bersama Bu Nita hari ini. Semoga pengetahuan yang diperoleh dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.